Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan secara resmi meresmikan pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau yang berlokasi di kawasan wisata Lumbuk Resort, Kecamatan Lumbuk Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Dengan anggaran mencapai 70 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2024 bidang industri kecil menengah dan pariwisata, pembangunan pasar ini menjadi proyek terbesar dalam sejarah Lampung Barat. Pasar tematik ini merupakan salah satu kebanggaan tersendiri Kabupaten Lampung Barat dan menjadi yang pertama di Provinsi Lampung. Pasar yang dibangun dengan anggaran lebih dari 70 miliar ini merupakan pasar yang bertema wisata dengan nilai investasi terbesar di Provinsi Lampung. Keberadaan pasar tematik diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran di Lampung Barat. Pasar ini dirancang menjadi wadah bagi usaha menengah mikro kecil atau UMKM lokal termasuk produsen alpukat dan ikan nila khas Danau Ranau. Sebagai pasar yang paling terintegrasi di wilayah Sumatera bagian selatan, pasar ini diharapkan mampu menaikkan ekonomi kabupaten. Dan di samping itu juga sebagai sarana promosi UMKM lokal yang ada di pasar ini, sebagai perpaduan antara perdagangan pariwisata dan seni budaya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung dan rombongan disambut dengan prosesi adat khas Lampung Barat dengan menaiki perahu dan berkeliling menikmati suasana panorama Danau Ranau yang tepat berada di kaki Gunung Seminung. Pembangunan ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa dilaksanakan oleh para kontraktor yang handal yang ada di Kabupaten Lampung Barat, yang telah melaksanakan secara profesional sehingganya pembangunan yang dirasakan hari ini sangat luar biasa untuk kita nikmati secara bersama-sama. Dengan adanya bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan menjadikan sebagai salah satu sarana penunjang dalam rangka pertumbuhan, baik itu di bidang pariwisata, termasuk juga pertumbuhan di bidang perdagangan, perekonomian, perikanan, termasuk juga di bidang kehutanan dan kebudayaan. Tentu monumental pembangunan hari ini mesti kita jaga, mesti kita rawat, mesti kita pelihara. Karena hasil pembangunan ini adalah hasil kita bersama, yang mesti kita jaga, yang mesti kita jual, dan kita berdayakan. Untuk apa? Untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingganya tumbuhnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi yang namanya angka pengangguran. Dengan Gunung Seminung dan yang langsung berada di sebelah danau membuat pasar ini sebagai pasar paling indah di Indonesia. Pembangunan ini semakin diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang pada kuartal pertama 2025 tercatat terus naik hingga 5,7%.
Menurutnya, pasar tematik Jelajah Danau Ranau adalah salah satu pasar paling cantik di Indonesia dan akan menjadi pusat promosi produk lokal unggulan Lampung Barat. Ia juga menilai berbagai kreasi masyarakat Lampung Barat sangat layak untuk dipasarkan secara nasional bahkan internasional, seperti kerajinan tangan celugam, kopi robusta, dan buah-buahan lokal yang memiliki kualitas super premium. Salah satu langkah yang luar biasa yang kita apresiasi dan beri penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh yang terlibat, baik dari pemerintah kabupaten, Pak Bupati, Pak Rosil, dan pemerintah pusat juga yang memberikan dana dukungan yang luar biasa, Bapak Menteri Perdagangan, dan saya harap ini menjadi stimulus yang baik untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Lampung Barat. Harapannya tentu ini menjadi langkah yang dirasakan masyarakat untuk bisa menjadi hal yang memang memberikan semangat mereka dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif, kemudian juga menjadi hal yang peluang atau potensi yang baik bagi masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan. Kami pemerintah provinsi mendukung untuk membangun infrastruktur khususnya di akses atau ruas provinsi yang hari ini tadi saya laporkan ada 25 miliar yang dianggarkan di tahun ini dan insya Allah akan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Pemprov mendukung penuh agar produk-produk unggulan ini bisa diekspor ke luar negeri. Selain sebagai pusat ekonomi, pasar ini juga bisa menjadi pusat pelestarian budaya di mana tarian-tarian tradisional masyarakat ditampilkan dengan sangat indah. Menurut Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Lampung Barat Tri Umaryani, pasar tematik terbagi menjadi 7 zonasi yang mencakup kebutuhan pokok, kantor pengelola, souvenir dan galeri, UMKM, pertunjukan camping ground, serta kuliner dan olahraga air.
Namun, wisata pasar tematik tidak hanya tentang bangunan fisik semata. Pemerintah juga fokus pada peningkatan SDM pedagang, standarisasi produk UMKM, dan pengembangan pariwisata. Kolaborasi yang erat antara berbagai OPD diharapkan akan menjadi pasar tematik ini sebagai pusat perdagangan yang sukses. Pasar ini tidak hanya menyediakan ruang untuk bertransaksi, tetapi juga sebagai tempat wisata dengan fasilitas 300 pos dagang, 180 kios aktif, serta mendukung pelaku UMKM dan pengrajin binaan Dekranasda. Ia menegaskan pasar tematik ini merupakan sarana strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, ekonomi, perikanan, kehutanan, dan kebudayaan di Lampung Barat. Oleh sebab itu, ia mengajak semua unsur untuk menjaga, mempromosikan, dan memperdayakan pasar ini sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan ekonomi, dan mengurangi angka pengangguran. Kios kita ada kurang lebih 150 ya, baik dari kios maupun los, tapi juga lebih karena kita punya food court yang di situ juga bisa menampung sampai dengan 10 sampai 20 UMKM, kemudian juga ada galeri souvenir, kemudian juga ada beberapa kafe Genzi, kemudian ada di bawah kafe Ranau. Totalnya sih ada 300-an bisa lebih ya, tapi harapannya memang UMKM ini yang betul-betul bisa memanfaatkan ya, memperoleh manfaat dari adanya pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau ini. Jadi pasar kita ini memang ada pasar UMKM untuk wisatawan, galeri souvenir, tapi juga ada pasar yang menyediakan kebutuhan sehari-hari baik bagi masyarakat setempat dan juga konsepnya adalah bagi UMKM. Jadi yang berjualan di sini misalnya kuliner, kemudian resto-resto dan lain-lain ya, yang kebutuhannya itu bisa disupport dari pasar Bapo. Nah, harapannya ini bisa berkembang semakin maju menjadi pasar harian. Saat ini sih memang baru 1 minggu sekali. Nah, mudah-mudahan kalau kunjungan wisatawan meningkat, ini bisa menjadi pasar harian gitu ya. Untuk regulasi retribusi saat ini yang memang sudah diatur dengan peraturan daerah itu adalah tiket masuk kawasan wisata Seminung Lombok Resort yang memang ini sudah ada perdanya. Nah, banyak mempertanyakan tiket pasar tematiknya mana. Nah, pasar tematik ini berada di dalam kawasan tersebut. Regulasinya sudah ada, tapi mungkin nanti bisa ditinjau ulang. Termasuk yang paling penting adalah kelembagaan pengelola. Saat ini kita masih memberdayakan masyarakat sebagai pengelola, tapi mungkin nanti ke depan bisa lebih berkembang lagi supaya betul-betul kelembagaannya ini bisa lebih kuat, karena bagaimanapun keberhasilan dari pengelolaan kawasan ini tergantung juga dari lembaga pengelolanya. Dirjen Perdagangan Iqbal Sofwan menilai proyek ini sebagai pasar dengan konsep paling terintegrasi di wilayah Sumatera bagian selatan. Menurutnya, pasar ini memiliki potensi yang luar biasa, sebab menggabungkan 3 aspek mulai dari perdagangan, pariwisata, dan seni budaya.
Namun demikian, Iqbal menekankan pentingnya sosialisasi dan pembinaan bagi para pedagang, mulai dari pelayanan ramah wisata, pemahaman filosofi produk, hingga keterampilan tambahan seperti kemampuan berbahasa asing, karena selain wisatawan lokal diharapkan pasar ini menjadi tujuan turis asing. Dalam sambutannya, Dirjen Perdagangan RI menyampaikan apresiasi tinggi atas berdirinya pasar ini yang dianggap sebagai proyek pasar rakyat paling ambisius di Provinsi Lampung. Pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau itu adalah satu-satunya pasar di Provinsi Lampung yang anggarannya paling tinggi pembangunannya, Pak. 71 miliar. Ini bisa terrealisir tentu dengan arahan Pak Bupati waktu itu di tahun 2022. Kemudian diperjuangkan bersama-sama antara Pak Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik dan Ibu Kadis Perdagangan. Ibu Kadis Perdagangan juga sangat berperan. Terima kasih, Ibu. Sehingga di awal 2023 waktu itu kita masih ingat betul bagaimana waktu itu Menteri Perdagangan meletakkan batu pertama, Pak Menko sekarang Pak Zulkifli Hasan, di lokasi ini. Sehingga pasar berdiri 1 tahun kemudian sangat megah dan sangat cantik. Tentu harapan kami dari pemerintah pusat adalah bagaimana kita menjaga dan mengoptimalkan pasar ini. Menjaga dalam artian tentu saja kebersihannya, dan mengoptimalkan apa yang kata Pak Bupati tadi, mengintegrasikan pembangunan infrastruktur lainnya sehingga pasar yang sudah cantik ini tetap ramai dikunjungi oleh masyarakat, tidak hanya Lampung Barat, tidak hanya Oku Selatan, tapi harapannya Sumatera bagian selatan setidaknya. Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung, syukur-syukur nanti kawan-kawan dari seberang itu menyeberang dari Banten dan DKI Jakarta. Kan ini luar biasa. Perjalanan panjang pembangunan pasar ini dimulai sejak peletakan batu pertama pada Januari 2024 oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, yang saat itu menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat potensi lokal di wilayah perbatasan Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan. Pasar tematik jelajah Danau Ranau merupakan satu-satunya pasar rakyat dengan nilai anggaran pembangunan tertinggi di Lampung, yakni mencapai 71 miliar. Ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong kebangkitan ekonomi berbasis wisata dan budaya. Dengan dibukanya pasar tematik jelajah Danau Ranau, Kabupaten Lampung Barat kini memiliki magnet baru bagi wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif. Perpaduan nuansa alam, budaya, dan aktivitas perdagangan di lokasi yang eksotis menjadikan pasar ini tidak hanya sebagai tempat jual beli, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya daerah. Meski baru diresmikan, nyatanya pasar ini menyita perhatian wisatawan. Tiap harinya puluhan wisatawan datang ke pasar tematik, terutama di waktu menjelang malam untuk menikmati sunset di pinggir danau. Seperti yang diketahui, rangkaian acara peresmian pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau yang dilaksanakan sejak tanggal 14 hingga 15 Juni 2025 ditutup dengan senam pagi dan goes bersama yang diikuti oleh 77 goeser yang berasal dari Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jakarta.
Selain untuk memeriahkan peresmian pasar tematik, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar komunitas goeser lintas kabupaten hingga provinsi, serta sebagai promosi potensi wisata alam Lombok Seminung. Kegiatan goes ini sekaligus menjadi bukti bahwa olahraga dapat bersinergi dengan promosi wisata daerah. Potensi alam yang dimiliki Lombok Seminung terlebih dengan kehadiran pasar tematik saat ini. Dari Liwa. Dari Liwa. Sengaja kunjung ke sini? Mau main. Mau main ya. Menurut Mbak nih, pas udah kesini nih, apa nih sensasinya yang dirasakan? Enak ya, alamnya tuh seger. Terus ditambahkan kami kesini sore menjelang malam gitu ya, jadi dapat lampu-lampu tamannya, sama ada dapat bonus sunsetnya juga. Terus kebetulan hari ini juga cerah, jadi gunung-gunungnya kelihatan semua. Udah berapa kali nih kesini nih? Pertama kali. Akses jalannya beberapa udah bagus, cuma ada sebagian yang masih bolong sih, udah itu aja. Kalau untuk kulinernya gimana? Udah nyobain? Kulinernya juga kebetulan belum nyobain, sama baru banget datang. Tapi nanti mau nyobain ya? Iya dong. Kira-kira kapok nggak datang ke sini? Enggak sih, Kak. Enggak ya? Seneng malah. Bakal datang ke sini lagi? Iya dong. Mungkin rekomendasi buat kawan-kawan yang belum sempat datang ke sini kayak mana? Wajib banget sih, kayaknya wajib banget. Kebetulan sekarang masih baru, masih asri, masih bagus banget, jadi wajib banget sih segera mengunjunginya. Di balik meriahnya peresmian pasar tematik jelajah wisata Danau Ranau, saat ini membawa berkah rejeki kepada pelaku UMKM yang ada di kawasan wisata itu sendiri. Salah satunya Meli, yang mulai berjualan di kawasan wisata sejak 2 bulan yang lalu. Dirinya merasa lebih terbantu dengan adanya pasar tematik jelajah Danau Ranau, sebab omset yang didapatkan bertambah. Meli juga berharap ke depannya pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau dapat semakin dikenal masyarakat luas. Udah berapa lama jualan di sini? Setelah Lebaran kemarin, Lebaran Idul Fitri. Udah mulai di sini? Iya, udah mulai. Tapi kita di atas, ya di kaki 5. Ya. Memang disuruh berjualan di sini atau gimana? Emang disuruh, tapi kalau kita kemarin kan memang masyarakat dekat sini kita jadi suruh dagang. Kalau mau katanya boleh dagang di sini kayak gitu. Pokoknya kan untuk meningkatkan ini ekonomi masyarakat juga di sini, bantu
untuk masyarakat Lombok Seninu. Alhamdulillah kan dengan adanya kayak gini kan kita bisa terbantu juga kayak gitu. Senang nggak Bu sebagai warga sini ada pasar tematik? Alhamdulillah senang banget kita kan dari kampung yang tertinggal gitu kan, dan sekarang kan dikenal masyarakat luar gitu. Pasarnya buka setiap hari atau gimana? Setiap hari Jumat. Iya. Di sini kan emang pasarnya tuh cuma sekali aja seminggu. Iya. Sebelum berjualan di sini kita berjualan juga Bu. Saya jualan juga. Iya. Iya. Gimana kalau setelah berjualan di sini ada tambahan penghasilan? Alhamdulillah ada Bang. Ya, beda lah dari rumah, harga rumah beda kan, sama ini kan harga wisata beda-beda dikit lah gitu. Ya. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.